Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yesya Rohma. Di sini saya akan membuat tutorial penggunaan EducaPlay sebagai media interaktif dalam pembelajaran. EducaPlay adalah platform pembelajaran online yang memungkinkan guru untuk membuat game edukasi. Nah, di EducaPlay ini terdapat banyak varian games yang dapat digunakan guru untuk membuat latihan soal atau kuis berbentuk game, yang tentunya dapat membuat siswa tertarik dan lebih semangat. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Kita langsung masuk ke Google, kemudian ketik EducaPlay. Kemudian kita pilih yang paling atas, yaitu EducaPlay Free Educational Games Generator. Ya, kita klik. Nah, ini halamannya. Di sini kita diperintahkan untuk membuat akun ya, atau mendaftar akun terlebih dahulu. Di sini klik. Nah, karena saya sudah membuat akun atau mendaftar akun, jadi bisa langsung login ya. Setelah login, langsung saja klik New Activity. Nah, di sini bisa dilihat ya, banyak sekali varian games yang terdapat di EducaPlay ini. Terdapat kurang lebih 18 varian games ya. Yang pertama ada yes or no, yaitu memilih jawabannya atau tidak. Kemudian Ragi Jams, nanti berbentuk soal pilihan ganda ya. Kemudian ada permainan alfabet, kemudian ada memory game atau permainan kartu memori, kemudian ada matching pairs ya, mencocokkan atau menjodohkan, kemudian ada word search puzzle berupa teka-teki pencarian kata, kemudian ada crossword puzzle berupa teka-teki silang, kemudian ada fill in the blanks game berupa mengisi game yang kosong, kemudian ada unscramble letters game berupa permainan mengurai huruf, kemudian ada unscramble words game berupa permainan mengurai kata, kemudian scroll ke bawah ada quiz ya, seperti quiz biasa, kemudian ada matching game yaitu berupa permainan mencocokkan, ada riddle atau teka-teki. Di sini juga ada quiz video ya, di sini bisa memasukkan pertanyaan di klik video. Kemudian ada mock quiz yaitu quiz peta. Kemudian ada slideshow, tayangan slide berupa, di sini kita bisa menampilkan serangkaian slide dengan elemen teks dan multimedia. Kemudian ada dictation game berupa permainan dikte ya. Di sini kita bisa merekam atau mengunggah teks tulisan supaya bisa ditranskrip dengan benar. Kemudian yang terakhir ada dialog game berupa permainan dialog. Di sini kita bisa membuat urutan dialog antar karakter dengan teks dan audio. Nah, karena di sini banyak sekali ya varian game, jadi tidak memungkinkan bagi saya untuk membuat tutorialnya satu persatu. Nah, jadi di sini saya memilih satu saja varian games ya yang sangat menarik. Di sini ada Fragi Jam ya. Oke, langsung saja kita klik varian games yang ingin kita pilih atau kita buat. Kita klik. Oke, seperti ini ya halamannya. Di sini ada 3 langkah dalam membuat gamesnya, yaitu yang pertama di langkah pertama create atau membuat ya. Di sini kita langsung saja ke soal yang pertama. Pertanyaan yang pertama saya sudah siapkan di Word, tinggal copy paste. Oke, di sini pertanyaannya, dan di sini di bagian pertanyaan bisa menambahkan gambar atau juga bisa dengan perekam suara ya. Ini soalnya, kemudian kita klik jawabannya. Nah, di sini juga di bagian pilihan bisa ditentukan, bisa ditaruh gambar melalui file. Nah, di sini untuk salah atau benarnya jawaban kita tentukan di sini. Nah, karena ini jawabannya itu yang benar option A, berarti tidak bisa diubah. Kalau ingin diubah tinggal klik saja, nanti akan berubah menjadi hilang. Kemudian langsung ke pertanyaan yang kedua dengan klik ID question. Oke. Nah, di sini coba kita menggunakan rekaman suara ya.
Suatu ketika, Irgi diajak oleh temannya untuk mengaji sehabis maghrib. Akan tetapi, Irgi menolaknya dan memilih untuk bermain game. Suatu ketika, Irgi tekan oke. Nah di sini sudah ada rekaman soal dari kita ya. Kemudian kita taruh soalnya, tadi ceritanya, dan ini soalnya. Kemudian ketik jawabannya. Karena di sini jawaban yang benar itu A, kita tinggal klik saja, klik. Nah, nanti otomatis akan berubah menjadi centang ya. Kemudian lanjut ke soal yang ketiga. Jika sudah siap pertanyaannya, kita langsung ke option ya. Nah di sini kita bisa mengatur permainannya atau gamenya ya. Lihat dari sini, yaitu hidupnya, kita bisa menetapkan jumlah kesalahannya. Nah di sini jumlah nyawanya kita bisa tentukan. Di sini saya memilih 5. Bisa dikurangi juga bisa ditambah. Kemudian di time juga ada waktu untuk menjawab pertanyaan. Di sini saya membuat 20 detik ya setiap pertanyaan. Kemudian juga ada acak urutan pertanyaan ya, saya aktifkan. Kemudian ada juga mengenai meminta identifikasi ya, nama nantinya. Kemudian sembunyikan tombol mulai ulang, kemudian sembunyikan media sosial, sembunyikan jawaban, ini bisa diatur di option ya. Dan ini juga bisa menambahkan logo ya. Kemudian jika sudah mengatur, kita langsung ke information. Nah di bagian informasi ini, karena saya menggunakan bahasa Indonesia, jadi diubah ke bahasa Indonesia. Kemudian tulis judul atau title-nya ya. Nah di sini latihan soal inang kepada kita tahu sepertinya. Jika sudah, kita bisa melihat hasilnya di preview ya. Saya coba kita ketik. Mulai. Suatu ketika, Irgi diajak oleh temannya untuk mengaji sehabis maghrib. Akan tetapi, Irgi menolaknya dan memilih untuk bermain game. Di sini bisa dilihat skornya ya. Kemudian sudah preview. Untuk membagikan games ini kepada siswa, kita bisa ketik publish ya. Nah di sini ketik share. Nah di sini ada linknya, kita copy saja. Nah ini bisa di share ke grup WA atau juga bisa langsung terkait dengan Google Classroom ya. Kita coba share ke WA group. Oke, di sini saya sudah berada di WA group ya. Contohnya PAI kelas 11. Kita coba gamenya di HP. Klik linknya. Nah, di sini kita isi nama terlebih dahulu. Misalnya Sinta ya. Login. Oke, sudah ada nama, langsung klik mulai. Oke, siswa bisa melihat ya, bisa melihat skornya. Oke, setelah sudah share dan siswa sudah ada yang menggunakan gamesnya, kita bisa lihat skornya. Kita kembali beranda. Nah kita bisa lihat skornya di sini. Klik. Di sini sudah ada skornya ya.
Nah, di sini ada yang namanya Sinta, satu permainan, kemudian di sini ada skornya, dan ini nilai ini bisa langsung terkait dengan Excel ya. Nah, bisa langsung ke unduh dan kita buka. Nah, di sini sudah otomatis bisa ke Excel. Di sini ada nama siswanya, kemudian skornya, kemudian waktu pengerjaannya juga. Jadi lebih efektif ya. Oke. Sudah, mungkin ini saja tutorial dari saya. Untuk varian games yang lain mungkin bisa dicoba oleh teman-teman ya. Langkah-langkahnya itu ada yang sama, ada juga yang berbeda gitu. Mungkin ini saja dari saya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.